Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik, saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari mata kuliah ilmu Al-Quran. Yang pertama soalnya yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Yaitu untuk memudahkan kepada umat manusia untuk menghafal dan memahami Al-Quran itu sendiri. Kemudian kenapa berangsur-angsur Al-Quran turun? Karena juga faktor menyesuaikan Al-Quran turun sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Sebagai untuk menjawab pertanyaan atau sebagai solusi dari masalah-masalah yang terjadi pada masa itu. Kemudian Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur untuk menguatkan hati Rasulullah, memberikan kekuatan spiritual kepada Rasulullah, karena Rasulullah berat untuk menerima wahyu tersebut. Kemudian yang nomor 2 yaitu sejarah jam'ul Quran dan wal kitabatuhu. Sejarah pengumpulan Al-Quran dan penulisannya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu masih belum dibukukan. Al-Quran ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat pada masa itu, maka Al-Quran itu ditulis di berbagai media seperti kulit, tulang, pelepah kurma, dan batu. Nah, itu media-media yang digunakan pada masa itu. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar, setelah salah satu perang yang terjadi yang namanya perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang wafat. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran kemudian dijadikan sebagai satu mushaf. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan, karena banyaknya perbedaan cara membaca di berbagai wilayah, maka Utsman bin Affan memerintahkan untuk bacaan Al-Quran itu disatukan dan disatukan dalam satu mushaf dan menyalinnya untuk disebarkan ke berbagai wilayah. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu pengertian munasabaqah Al-Quran dan contohnya. Munasabaqah itu berarti yaitu hubungan atau kesesuaian antara satu dengan yang lain, antara satu surah dengan surah yang lain. Contoh dari munasabah Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah yang berisi tentang memohon petunjuk, sedangkan surah Al-Baqarah yaitu menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dari pengertian dari munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu berikan contoh surah Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah itu menekankan tauhid, fokus pada dasar-dasar akidah. Sedangkan Madaniyah
itu lebih pada hukum-hukum atau pengaturan hidup umat Islam. Ada beberapa perbedaan, seperti biasa juga surah Makkiyah itu dimulai dengan ya ayuhan nas. Kemudian surah Madaniyah dimulai dengan ya ayyuhalladzina. Contohnya, contoh surah Makkiyah yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, yang artinya Allah. Allah, tiada Tuhan selain Allah yang maha hidup. Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Kemudian contoh dari surah Madaniyah yaitu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, itu contoh-contoh dari surah Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian yang kelima yaitu pengertian ayat al-muhkam dan al-mutasyabih serta contohnya. Al-muhkam ialah ayat yang sudah jelas maknanya, tidak perlu ditafsirkan lagi, tidak perlu dipertanyakan lagi begitu. Contohnya yaitu ayat al-muhkam seperti tadi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu tidak perlu ditafsirkan lagi, bahwa ya kita benar-benar ya wajib untuk berpuasa. Kemudian al-mutasyabih yaitu yang ayat yang masih memerlukan, yang masih samar, yang masih memerlukan penafsiran. Contohnya seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas ars. Padahal dikatakan dalam ilmu tauhid bahwa laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Berarti Allah tidak bersemayam. Nah, itu perlu penafsiran dari ayat itu, masih perlu penafsiran lebih mendalam lagi. Baik, sekian itulah jawaban saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.